Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku semuanya yang saya banggakan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari sama-sama, kita diskusikan sama-sama, yaitu Ekonomi Mikro 2. Ya, kebetulan ini kalian dari jurusan Ekonomi Pembangunan, jadi sebelumnya sudah ada mata kuliah Ekonomi Mikro Pengantar, kemudian Ekonomi Mikro 1, dan ini kita lanjut ke materi Ekonomi Mikro 2. Ya, jadi begini, mata kuliah ini itu bisa dikatakan sebagai mata kuliah advance atau lanjut. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang khusus didapatkan oleh mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Ya, kalian di jurusan EP ada mata kuliah Ekonomi Mikro Lanjutan, ada mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan. Nah, sebenarnya materi yang akan kita bicarakan itu tidak jauh beda dengan materi-materi sebelumnya. Cuman penekanannya adalah pada sisi kedalamannya atau proofnya. Ya, jadi kalau mata kuliah sebelumnya mikro itu tentu saja materi yang dibahas adalah masalah-masalah yang sifatnya sangat mendasar, ya. Mungkin gampangnya kita ibaratkan begini, kalau kalian itu mau minum 1 gelas air, jadi kalau mata kuliah pengantar itu ibaratnya Anda baru minum sepertiganya, mata kuliah Ekonomi Mikro 1 Anda minum 2/3-nya, dan mata kuliah Mikro 2 ini tugasnya menghabiskan seluruh air yang ada dalam gelas tersebut. Nah, jadi istilahnya materinya mungkin bisa tekan-tekan tidak jauh beda, cuma nanti ada beberapa perbedaan pendekatannya. Ya, contohnya begini. Jadi kalau pada mata kuliah Ekonomi Mikro itu ketika Anda belajar itu, kalau kalian masih ingat ya, jadi biasanya pendekatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu kan pendekatannya banyak kepada aspek tabel, ya, tabel dan sedikit gambar. Biasanya contoh ya, kalian belajar tentang teori permintaan begitu ya. Teori permintaan itu kan biasanya diajarin dulu ya. Ini tabel, ada jumlah, ada harga barang, kemudian jumlah barang yang diminta. Dari situ Anda diminta untuk mentransformasikan tabel ke dalam gambar. Itu dipelajari di pengantar. Nah, kemudian kalau di Mikro 1 itu kita belajarnya sudah nggak pakai tabel lagi, atau tabelnya ada sedikit tapi lebih banyak gambarnya. Nah, pada mikro lanjutan itu pendekatannya sudah berbeda. Jadi tabelnya sudah kita tinggalkan, kemudian kita masuk ke materi gambarnya sedikit dan akan lebih banyak ke matematisnya. Ya, jadi kira-kira pendekatannya perbedaannya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saudara semuanya, ya, tolong ini dicamkan betul, ya. Karena ini mata kuliah yang sifatnya advance, maka bagi kalian ya yang akan mengambil mata kuliah ini, ya, mungkin terutama di kelas saya, itu bisa dikatakan hukumnya wajib untuk mempelajari atau mendalami kembali materi-materi matematika yang sudah Anda dapatkan pada sebelumnya, pada materi sebelumnya, khususnya materi terkait dengan diferensial. Sekali lagi ya, ini hukumnya wajib. Jadi tolong kalian belajar betul ya materi ini, supaya apa? Supaya kalian nanti bisa mengikuti, mempelajari materi dalam mikro lanjutan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau enggak nanti kalian akan, mohon maaf ya, bisa jadi bingung, bisa jadi keteteran kok bisa seperti ini. Tapi kalau sudah ngerti matematikanya, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik gitu. Ingat ya, matematikanya dipelajari betul, terutama masalah diferensial. Nanti saya akan tunjukkan ya materi-materi apa saja yang kira-kira perlu dipelajari. Nah, jadi ya, ini saya ingin memprovokasi Anda, ya, mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang hanya ada di jurusan kita, di jurusan Ekonomi Pembangunan. Ya, artinya apa? Mata kuliah ini adalah mata kuliah andalan kita. Mikro lanjutan, makro lanjutan, mungkin beberapa mata kuliah lain itu adalah mata kuliah andalan kita. Karena Anda ketika belajar di Ekonomi Pembangunan, ya, salah satu
keunggulan Anda harus paham betul tentang teori. Kemudian Anda paham betul tentang matematikanya, ekonometrikanya, statistiknya, Anda harus paham betul. Artinya, ya, Anda ketika belajar teori ekonomi mikro, makro, mutlak hukumnya, wajib hukumnya, Anda harus lebih jago daripada anak-anak manajemen sama accounting. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak, ya mohon maaf ya, nanti value added atau nilai tambah yang Anda dapatkan itu sedikit sekali. Ya. Tapi kalau Anda paham betul, Anda akan jadi ekonom yang handal, akan jadi analis yang handal. Jadi ketika mencermati suatu fenomena ekonomi, ketika disajikan data itu Anda bisa menginterpretasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, tolong sekali lagi saya minta kerjasamanya ya, supaya Anda tidak bosan-bosan untuk mereview kembali matematika, terutama diferensial yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Nah, ini ya contoh materi-materi yang akan saya sampaikan kepada Anda atau akan kita diskusikan bersama. Ya, biasanya saya pada tahap awal itu akan meminta Anda atau mengajak Anda untuk belajar tentang modeling dulu. Artinya pemodelan ekonomi itu seperti apa. Nah, ini yang masuk matematikanya. Nanti kita belajar sama-sama atau nanti Anda review, nanti kita diskusi di kelas. Nah, baru setelah itu kita masuk ke materi yang betul, yaitu pertama kita belajar tentang teori perilaku konsumen. Ini bukan barang baru ya. Di pengantar di mikro 1 Anda sudah belajar. Tapi nanti kita perdalam lagi. Kemudian ada teori perilaku produsen. Ya. Nah, sebenarnya ini kan mudah kan sebenarnya. Ini juga sama, ini sudah Anda pelajari juga di materi-materi sebelumnya. Ya. Sekedar review saja, Anda masih ingat toh ketika belajar teori perilaku konsumen itu Anda memposisikan diri sebagai seorang konsumen gitu kira-kira. Jadi intinya konsumen itu maunya apa toh? Konsumen itu kan maunya dia ketika spending, dia ketika membelanjakan uangnya itu pengen dapat manfaat yang setinggi-tingginya. Yang manfaat itu yang kita sebut sebagai utilitas atau kepuasan. Ya, tapi ada kendalanya kan? Kendalanya ada budget constraint. Ya, berarti kita harus melakukan choice dengan sebaik mungkin. Dari sisi produsen itu juga seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita belajar struktur pasar. Struktur pasar Anda sudah belajar kan macam-macamnya, ada pasar output, ada pasar input. Kita fokus dulu ke pasar output, mulai dari pasar persaingan sempurna, kemudian ada pasar monopoli, kemudian ada pasar oligopoli, kemudian ada pasar persaingan monopolistik dan seterusnya. Nah, kemudian yang lanjut nanti kita juga akan bicara juga ada pasar input dan seterusnya. Ya. Materi-materi yang lain yang mungkin akan lebih kita perdalam ada misalnya game teori atau teori permainan. Kemudian ada pasar modal dan materi-materi pilihan yang nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya masalah ketidakpastian, uncertainty, adanya eksternalitas, asymmetric information, informasi yang tidak sempurna, dan beberapa materi-materi yang lain yang nanti akan kita bicarakan. Ya. Itu yang kira-kira materinya, tapi materi ini nanti sifatnya dinamis, saudara semuanya. Nanti bisa kita tambah atau bisa kita sesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada. Ya, intinya kira-kira ini beban atau ini istilahnya materi-materi yang kita sepakati untuk kita jadikan kontrak kuliah kita. Nah, buku bacaan, ya, buku bacaan itu saudara semuanya tolong dicermati. Jadi saya ini mengambil 3 referensi utama. Ya, referensi nomor 1 itu dari Walter Nicholson sama Snyder. Bukunya judulnya Microeconomic Basic Principles and Extension. Ya, ini sebagai materi utama. Ya, buku ini ya, ini sebenarnya tingkatannya itu intermediate plus. Jadi sebenarnya belum masuk kategori advance. Karena meskipun matematikanya banyak, itu penjelasannya sudah agak penjelasannya masih lumayan banyak juga. Nah, saya sengaja ngambil ini, mohon maaf, bukan apa-apa ya, supaya Anda tidak terlalu terbebani. Nah, kalau mau yang istilahnya materi yang advance sekali, ya, itu buku yang nomor 2. Buku dari Hall R Variance, ya.
Intermediate Microeconomic A Modern Approach. Ya, buku ini ya, ini kalau Anda tertarik betul ini bagus sekali. Karena apa? Karena buku ini, buku yang kedua ini istilahnya kalau saya membahasakan bahasa gaulnya gitu banyak cacing-cacingnya. Jadi bukunya itu full matematik ya. Deskripsinya atau penjelasannya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini betul-betul advance. Ya, mungkin ada dari Anda yang nanti tertarik belajar ini, saya senang sekali. Nah, kemudian buku yang nomor 3 itu bukunya Pindik ya, sama Rubinfeld, Microeconomic ya, judulnya Microeconomic. Mohon maaf, di antara 3 ini mungkin buku ini sebenarnya bagi saya itu lebih layak untuk dijadikan buku pegangan di ekonomi mikro 1. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti ada konsep-konsep yang kira-kira Anda lupa atau bagaimana, Anda review aja ke Pindik Rubinfeld. Karena di bukunya Pindik Rubinfeld ini penjelasan materinya masih panjang lebar, matematiknya tidak begitu banyak, dan kalaupun ada itu tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Jadi ini tetap saya sampaikan, ini harapan saya ini nanti jadi apa istilahnya, jadi buku pegangan atau pedoman bagi Anda untuk mereview kalau ada materi yang belum jelas. Nah, di samping 3 ini ya, karena ini materinya itu materi yang sifatnya advance, nanti akan saya sampaikan ya materi-materi yang sifatnya aplikatif ya, berkaitan dengan teori, dan itu ditulis dalam jurnal. Ya, ditulis dalam jurnal. Contoh misalnya kita belajar teori perilaku konsumen. Nah, nanti saya akan, setelah kita belajar di kelas, saya akan memberikan tugas misalnya kepada Anda untuk mereview jurnal yang berkaitan dengan teori perilaku konsumen. Ya, jadi jurnal itu adalah aplikasi dari teori yang ada, dan biasanya itu ditulis oleh mereka yang sudah kompeten, kemudian tulisannya juga direview oleh orang yang sangat ahli juga, jadi biasanya isinya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tolong nanti Anda sudah mulai banyak membaca jurnal, meskipun sekarang Anda posisinya baru ada di semester 3. Jadi dibiasakan mulai sekarang ya, baca jurnal segala macam, supaya nanti ketika masuk ke semester-semester lanjut itu Anda tidak kaget ya. Jangan hanya membaca jurnal misalnya ketika mau menulis skripsi, itu bagi saya itu sudah terlambat. Nah, tema-tema yang terkait dengan ekonomi mikro itu sebenarnya banyak sekali dan menarik sekali untuk ditulis ya. Tapi memang sejauh ini yang saya tahu itu adik-adik mahasiswa itu belum begitu banyak yang menulis tentang masalah-masalah ini. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya, jurnalnya nanti tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya. Nanti akan saya arahkan, saya bimbing ya. Pokoknya intinya belajar ini kita bikin enjoy, tetapi Anda tetap serius ya. Tidak usah terlalu sepaneng ya. Kita bikin fun saja, tetapi tujuan kita nanti tercapai. Ya. Kemudian penilaiannya bagaimana? Nah, penilaiannya saya pikir standar saja ya, standar saja. Karena kita sekarang di FEB itu kan komponennya ada 2, ada UTS UAS, jadi sebenarnya ya UTS 50%, UAS 50%. Tetapi tetap keaktifan Anda di kelas, kemudian respon Anda ketika diberi tugas dan sebagainya, itu tetap saya masukkan sebagai komponen penilaian, saya includekan di UTS atau UAS Anda. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari belajar bersama-sama di mata kuliah ini supaya Anda menjadi mahasiswa EP yang sukses ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.